menjelaskan tentang hubungan biologi sel dan molekular dengan farmasi dan juga hubungannya dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Berbicara tentang hubungan dengan dunia farmasi, tidak jauh dari penggunaan obat-obatan. Hubungan biologi molekular dengan farmasi diyakini dapat mempercepat penemuan obat-obatan baru yang dapat dilakukan dengan menelusuri proses perkembangan penyakit dalam tingkat molekular dan juga genetika, sehingga kita bisa dapat mengetahui cara apa yang ingin digunakan dan obat-obatan apa yang ingin dipakai. Pengembangan obat-obatan ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan struktur molekular suatu obat disesuaikan dengan struktur target. Struktur target ini dapat berupa target-target obat di dalam tubuh yang dapat berikatan dengan molekul obat, seperti protein, enzim, DNA, dan juga reseptor-reseptor lainnya. Nah, hubungan biologi sel dan molekular ini dengan farmasi dapat kita lihat dengan metode penemuan obat baru dengan menggunakan metode DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan ini merupakan suatu penggabungan DNA untuk menghasilkan obat-obatan baru yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Penggabungan ini juga dapat dilakukan untuk menggabungkan mikroorganisme yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Di sini bisa dilihat yaitu produk-produk farmasi yang dihasilkan dengan metode DNA rekombinan. Ada vaksin, antibodi yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, hubungan dengan Sustainable Development Goals atau SDG yaitu pada poin yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, semakin banyak penemuan-penemuan obat baru yang ditemukan, itu juga bisa semakin banyak mengobati penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia pada zaman sekarang. Nah, kalau penyakit-penyakit tersebut bisa disembuhkan, maka semakin terwujud kehidupan sehat dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, terapi gen dalam pengobatan penyakit genetik. Terapi gen adalah penyiapan gen ke dalam suatu sel dan jaringan untuk mengobati penyakit, seperti pada penyakit keturunan, di mana suatu alel mutan merusak akan digantikan dengan yang lebih fungsional. Terdapat beberapa pendekatan dalam terapi gen, seperti menambah gen normal ke dalam sel abnormal, melenyapkan gen abnormal, mereparasi gen abnormal, dan mengendalikan regulasi gen abnormal. Terapi gen dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, terapi gen germline. Terapi ini dimaksudkan untuk memasukkan gen ke dalam sel germ atau sel embrio omnipoten. Dalam hal ini, sel-sel kuman yaitu sperma dan sel telur dimodifikasi oleh gen fungsional dan diintegrasikan ke dalam genom mereka. Sel ini tidak dapat diaplikasikan kepada manusia. Yang kedua, terapi gen somatik dilakukan dengan memasukkan suatu gen ke dalam sel somatik. Setiap modifikasi dan efek dibatasi hanya pada pasien pengidap dan tidak dapat diturunkan kepada generasi yang berikutnya. Ada juga beberapa terapi gen yang lainnya, seperti terapi gen ex vivo, terapi gen in vivo, dan terapi gen siRNA untuk pengidap penyakit HIV/AIDS. Terapi gen ex vivo. Terapi gen ex vivo banyak digunakan pada uji klinis dengan menggunakan vektor retrovirus untuk memasukkan suatu gen ke dalam sel penerima. Yang selanjutnya, terapi gen in vivo. Sistem pengantar gen in vivo yang ideal adalah efisiensi tingginya masuk gen terapeutik dalam sel target. Dan yang terakhir, terapi siRNA pada penderita HIV dan AIDS. Prinsip dari terapi ini adalah menggunakan small RNA yang dapat menghambat ekspresi beberapa gen spesifik virus HIV dan AIDS. Selanjutnya, menyediakan data untuk mendiagnosis penyakit menggunakan metode DNA rekombinan. DNA rekombinan atau rDNA ini adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untaian benang DNA. Nah, penggunaan teknik DNA rekombinan ini untuk mendiagnosis penyakit dengan memanfaatkan sifat polimorfisme DNA. Sebagian polimorfisme terjadi di dalam daerah pengkodean gen.
Mutasi titik biasanya itu terjadi di tempat pengenalan enzim restriksi, sehingga enzim restriksi dapat melakukan pemotongan di tempat pengenalan restriksi lain, tetapi tidak di tempat mutasi. Nah, terjadi dua cara diagnosis penyakit menggunakan teknologi DNA rekombinan. Yang pertama itu melibatkan penggunaan antibodi, yang kedua berdasarkan teknik hibridilasi DNA. Beberapa proses protein yang mendukung infeksi ke dalam host disebut juga sebagai protein seluler. Di antaranya NFB, CD4 reseptor HIV, CO reseptor, CXCR4, dan CCR5. Protein ini bisa dijadikan sebagai terapi HIV atau AIDS dengan menggunakan siRNA. Beberapa hasil penelitian yang diteliti oleh Reddy et al. Pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa semua ekspresi gen yang ada di dalam NFB, CD4 reseptor HIV, CO reseptor, CXCR4, dan CCR5 telah berhasil dihambat oleh siRNA yang mengakibatkan penghambatan dalam replikasi virus HIV dalam beberapa sel lain manusia, sel limfosit T yang berasal dari makrofag.